Terima kasih Pak Bahtiar dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari PPLN atas waktunya. Ini sebetulnya program yang dadaan aja terus terang. Ini baru di launch sebetulnya 3 minggu yang lalu, dan melalui proses tadi sempat diungkapkan Pak Bona maupun Pak Bahtiar melalui KBRI. Tetapi apapun itu yang jelas kita dapat melaksanakan diskusi hari ini, tidak ada masalah. Sebelumnya kami dari PPI Ansbeb sebetulnya atas nama PPI Belgia juga. Di sini ada Pak Mas Pandey, ada Mbak Cia nggak datang ya dari Lupen ya, kan nggak apa-apa. Cinta. Mbak Cinta ya, terima kasih. Mas. Sorry. Sarah ini Sarah. Jadi kita laksanakan hari ini. Sebelumnya kami sampaikan dulu rule of diskusi kita. Tadi menyambung apa yang diungkapkan Pak Bona tadi, kita harus menjaga netralitas. Diskusi ini bersifat akademis, netral dan tidak memihak. Kemudian materi yang akan kami sampaikan dengan teman-teman dari pembicara adalah mengenai gambaran umum visi misi strateginya, kemudian relevansi dengan teori atau best practice yang ada, kemudian kondisi terkini yang terkait dengan pencapaian-pencapaian misalnya ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian terakhir kita memberikan komparasi antara dua calon presiden, kebetulan hanya dua, jadi akan lebih mudah karena cuma dua. Kemudian ini dari diskusi kami tentang bagaimana kita melakukan review atau anatomi dari Capres, kita menggunakan konsep ini. Jadi ada visi, formulasi, formulasi, kemudian implementasi. Kita mulai dari visi, misi, strategi, policy dan program terakhir. Kemudian sekilas kita lihat bahwa anatomi dari visi dan misi Prabowo ada seperti ini. Mereka mempunyai visinya 3, bersatu dan berdaulat, itu di sisi kiri. Misi 1 itu terkait dengan politik, hukum dan keamanan. Visi 2 adalah adil dan makmur, terkait dengan visi ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah bermartabat, kaitannya dengan sosial budaya dan pendidikan. Jadi ini nanti dibedah oleh teman-teman dari PPI Ansbeb dan juga Gen, dan ada teman kami juga dari Groningen. Kami datangkan dari jauh-jauh karena beliau sangat kompeten, terakhir mengurusi pendidikan karena masalah policy. Kemudian program dari Pak Joko Widodo dan Yusuf Kala ini juga banyak sekali ternyata, tapi intinya visinya hanya ada 3. Berdaulat itu diwujudkan oleh misi 1, 2, dan 3, itu dalam rangka politik, hukum dan keamanan. Kemudian mandiri, misi 4, 5, 6 itu terkait dengan ekonomi 4, 5, 6. Kemudian berkepribadian dan kebebasan berolahraga adalah misi ke-7. Ini nanti kita akan bahas langsung di level yang paling bawah, yaitu program-programnya. Kemudian untuk sesi hari ini ada 2 sesi. Sesi pertama kaitannya dengan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pertama, Pak Dendi Ramdhani akan membedah masalah ekonomi dan infrastruktur. Kemudian peningkatan kualitas hidup atau sisinya sosial akan diungkap oleh Mas Erlangga. Kemudian program-program pendidikan, ini kaitannya dengan policy, akan diungkap oleh Pak Tatang Mutakin. Kemudian program pendidikan juga yang sifatnya implementatif akan diungkap oleh Pak Nanang. Kemudian program kesehatan ini ada, ini kami daftarkan khusus program sedang pusat plus Mas Kris. Tapi mudah-mudahan kalau nanti datang kita bisa ke sebelah sini karena baru ada acara di sana. Kemudian sesi kedua nanti politik, hukum dan keamanan. Nanti saya sendiri, kemudian pertahanan keamanan lagi Pak Erlangga, kemudian desentralisasi dan otonomi daerah kaitannya Gunel Gus karena sangat kompeten, dan partisipasi politik Mas Imam, kebetulan sama-sama di departemen di Fakultas Politik di Ansbeb, dan Good Governance, Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi saya sendiri.
ini yang gambaran umum yang akan kita bahas hari ini. Sekaligus saya sebagai moderator untuk sesi pertama, kita panggilkan Pak Dendi Ramdhani, teman ada di sini. Sini, Pak. Pak Dendi Ramdhani ini paling senior di sini. Beliau adalah postdoc register, sudah lulus. Kemudian yang kedua Mas Erlangga, ini sebentar lagi lulus master di IOP, tapi juga sudah mulai mau nanti September masuk di Bristol University UK. Kemudian program pendidikan kami undang Pak Tatang Sulaiman dari Groningen. Beliau sahabat saya. Ini Pak Tatang ini kalau nggak disekolahkan sekarang udah jadi direktur di Bappenas. Kemudian terakhir Mas Nanang Suprayogi, monggo silakan. Takut dia. Buat moderator. Moderator sudah sendiri. PhD di Gen ya Mas ya. Oke, kita mulai saja untuk menghemat waktu. Kita silakan pertama pada Pak Dendi Ramdhani, kajian masalah ekonomi.